Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membawakan materi mengenai konsep keamanan pada sistem informasi. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Erika Rizky Melani, Stambuk 130 2018 0369. Yang kedua Putri Aulia Rahmasari, Stambuk 130 2018 0308. Yang ketiga Irianti, Stambuk 130 2018 0375. Yang keempat Wulan Purnamasari, Stambuk 130 2018 0324. Yang terakhir Waode Irma Saiya, Stambuk 130 2018 0373. Sebelum melangkah ke materi yang lebih jauh, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu keamanan pada sistem informasi. Keamanan sistem informasi dapat diartikan sebagai suatu kebijakan, prosedur, dan pengukuran teknis yang digunakan untuk mencegah akses tidak sah, perubahan program, pencurian, atau kerusakan fisik terhadap suatu sistem informasi. Adapun konsep keamanan sistem informasi yang akan kami bahas yaitu yang pertama security attack, yang kedua security service, dan yang ketiga security mechanism. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh rekan kami. Kepadanya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Erika Rizky Melani, Stambuk 130 2018 0369, kelas B2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai security attack atau yang biasa kita kenal dengan sebutan serangan keamanan. Pada serangan keamanan atau security attack, terdapat pengertian tentang security attack yaitu tindakan untuk mengetahui informasi dari suatu organisasi di mana pengambilan informasi tersebut dilakukan oleh pihak yang tidak berhak. Selanjutnya, aksi serangan keamanan data menurut Westerling terdapat 4, yaitu ada interruption, interception, fabrication, dan modification. Yang pertama, interruption. Pada interruption ini, penyerang telah dapat menguasai sistem, sehingga sistem yang ada menjadi rusak dan tidak tersedia. Selanjutnya, interception. Pada interception, pihak yang tidak berwenang berhasil mendapatkan hak akses informasi. Yang ketiga, modification, di mana penyerang telah merusak sistem dan telah mengubah secara keseluruhan. Dan yang terakhir yaitu fabrication, yaitu penyerang telah menyisipkan objek palsu ke dalam sistem target. Adapun contoh serangan dalam security attack, yang pertama itu dari interruption. Pada serangan di interruption ini akan mengancam terhadap availability atau ketersediaan. Adapun contoh serangan yang ditimbulkan yaitu ada DOS dan DDoS. DOS dan DDoS ini hampir memiliki arti yang sama, yaitu sama-sama tentang penyerangan. Namun, DOS ini serangannya akan menyerang suatu komputer di dalam server dan menggunakan sumber dayanya sehingga komputer tersebut tidak dapat berjalan sesuai dengan bagaimana fungsinya. Selanjutnya pada DDoS. Pada DDoS ini, di mana terdapat komputer host yang akan melakukan penyerangan terhadap komputer target, sehingga komputer target tidak berjalan, juga tidak berjalan sesuai dengan fungsinya. Selanjutnya yang kedua yaitu interception. Pada interception ini dapat menyebabkan ancaman terhadap kerahasiaan. Adapun contoh serangannya yaitu wiretapping dan sniffing. Perlu kita ketahui bahwa wiretapping dan sniffing ini memiliki arti yang sama, sama-sama membahas mengenai tentang penyadapan. Namun wiretapping ini penyadapannya cenderung ke arah jalur komunikasi yang menggunakan kabel. Sedangkan sniffing yaitu penyadapan yang dilakukan pada alur data suatu sistem informasi. Yang ketiga, modification. Modification ini dapat mengancam terhadap integriti atau kebenaran. Adapun contoh serangannya seperti mengubah tampilan website atau mengubah informasi tanpa izin, atau ada pula contoh lain seperti menempelkan virus Trojan pada email.
biasanya sering dilakukan oleh hacker-hacker yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya, fabrication. Fabrication ini sama-sama seperti modification, sama-sama mengancam terhadap integriti atau kebenaran. Adapun contoh serangannya yaitu phishing mail. Phishing mail ini merupakan salah satu bentuk penipuan yang mengatasnamakan dari suatu perusahaan tertentu atau organisasi tertentu yang nantinya akan menggunakan data pribadi dari target untuk keperluan pribadi mereka. Saya Wode Irma Nadia, Tambuk 10030 2018 0373 menjelaskan tentang materi security service pelayanan keamanan. Security service adalah pelayanan keamanan, suatu pelayanan yang mampu meningkatkan keamanan dari sistem pemrosesan data dan transfer informasi dalam suatu organisasi. Kategori security service. Dia ada beberapa kategori. Yang pertama, privasi. Dalam privasi ini ada aspek privasi atau adalah usaha untuk menjaga informasi dari orang yang tidak berhak untuk mengakses data kami. Contohnya, privasi email. Anggota tidak boleh dibacakan oleh administrator server dan pelanggan sebuah ISP, dijaga kerahasiaannya. Solusi. Integrity. Aspek ini menekankan bahwa informasi tidak boleh diubah tanpa seizin pemilik informasi. Contohnya, Trojan, virus, independent attack, pengubah email. Baiklah, saya Putri Aulia Rahmasari, Tambuk 130 2018 0308. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang kategori security service, yaitu availability. Aspek availability atau ketersediaan berhubungan dengan ketersediaan informasi ketika dibutuhkan. Sistem informasi yang diserang atau dijebol dapat menghambat atau meniadakan akses ke informasi. Contoh ancamannya yaitu denial of service attack dan mail bomb. Solusinya yaitu spam blocker atau connection limit. Selanjutnya yaitu access control. Aspek ini berhubungan dengan cara pengaturan akses pada informasi. Hal ini biasanya berhubungan dengan masalah authentication dan juga privasi. Contoh ancamannya itu pengubahan data anggota oleh orang yang tidak berhak. Solusinya itu membagi user dengan tingkatan guest, operator, dan admin. Yang selanjutnya yaitu non-repudiation. Aspek ini menjaga agar seorang tidak dapat menyangkal telah melakukan sebuah transaksi. Contohnya yaitu penyangkalan pesanan melalui email. Solusinya digital signature, sertifikat, dan kriptografi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Wulan Purnamasari dengan Standuk 130-2018-0324. Saya akan menjelaskan tentang security mekanis. Security mekanis merupakan mekanisme yang didesain untuk melakukan pendeteksian, pencegahan, atau pemulihan dari suatu serangan keamanan. Mekanisme keamanan terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah achievement, yaitu penyandian, merupakan mekanisme keamanan yang digunakan untuk menyembunyikan data. Yang berikutnya adalah keuntungan data. Yang berikutnya adalah keutuhan data, yaitu mekanisme yang digunakan untuk memastikan keutuhan data pada unit data atau pada suatu aliran stream data unit.
Yang berikutnya adalah digital signature. Digital signature merupakan mekanisme yang menyediakan cara bagi pengirim data untuk menandatangani secara elektronik sebuah data dan penerima dapat memverifikasi tanda tangan itu secara elektronik. Yang berikutnya adalah authentication exchange, mekanisme yang memberikan cara agar dua entitas dapat saling mengotentikasi dengan cara bertukar pesan untuk saling membuktikan identitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Irianti. Perkenalkan, nama saya Irianti, Stambuk 130 2018 0375. Saya akan melanjutkan materi mekanisme keamanan, yaitu traffic padding. Traffic padding menyediakan cara untuk pencegahan analisis lalu lintas data dengan menambah data palsu pada lalu lintas data. Kemudian routing control, yaitu menyediakan cara untuk memilih dan secara terus-menerus mengubah alur atau route pada jaringan komputer antara mengirim dan penerima. Mekanisme ini menghindarkan komunikasi dari penguping atau eavesdropper. Mekanisme kendali akses memberikan cara bagi pengguna untuk memperoleh hak akses sebuah data, misalnya dengan tabel relasi pengguna dan otoritasnya, atau kemampuan aksesnya. Notarisasi atau notarization, mekanisme yang menyediakan cara untuk memilih pihak ketiga yang terpercaya sebagai pengendali komunikasi antara pengirim dan penerima. Kesimpulan dari kelompok kami, yang pertama security attack, merupakan tindakan untuk mengetahui informasi dari suatu organisasi di mana pengambilan informasi tersebut dilakukan oleh pihak yang tidak berhak. Aksi serangan dalam keamanan data, yaitu interruption, interception, modification, dan fabrication. Kedua, security service adalah suatu pelayanan yang mampu meningkatkan keamanan dari sistem pemrosesan data dan transfer informasi dalam suatu organisasi. Kategori security service yaitu privasi atau confidential, integrity, authentication, dan availability. Ketiga, security mechanism merupakan mekanisme yang didesain untuk melakukan pendeteksian, pencegahan, atau pemulihan dari suatu serangan keamanan. Mekanisme keamanan terbagi atas 8, yaitu encryption atau penyandian, keutuhan data, digital signature, authentication exchange, traffic padding, routing control, mekanisme kendali akses, dan notarisasi.